Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Nahmadullah Ta'ala wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Ketua PW IPPNU DKI Jakarta, kemudian para pembicara yang lain yang sudah mempresentasikan materinya pada sore hari ini, diantaranya Bapak Raymond, Ibu Nanda Fairiyah, dan juga Mbak Inkan. Ada hal yang menarik pada sore hari ini yang kasusnya selalu bertambah tiap tahun, padahal kita tahu korban sudah banyak, tapi anehnya tiap tahun itu selalu bertambah. Nah, saya diminta untuk menyampaikan peredaran minuman keras oplosan di kalangan remaja, apa peran pemerintah. Saya sampai hari ini itu masih bingung antara miras dengan oplosan, karena saya yakin sesuatu hal yang berbeda. Boleh kita bilang untuk tidak mengatakan tidak ada kasus sama sekali, minim sekali kasus orang mati itu diakibatkan oleh miras, kecuali kalau terlalu banyak. Tapi yang kerap terjadi itu orang mati dengan jumlah yang banyak, paling tidak lebih dari satu dalam satu tempat, itu karena oplosan. Sementara oplosan itu bisa dari miras yang dicampur dengan berbagai hal, bisa juga dengan alkohol, cuma alkohol yang tidak untuk dikonsumsi seperti spiritus, itu kan metanol, atau alkohol 70% yang seharusnya obat luar. Dan ini juga terjadi di banyak negara-negara berkembang, persoalan-persoalan remaja yang mati akibat oplosan semacam ini. Yang terbaru di Iran itu akibat minimnya pengetahuan yang diperoleh berkaitan dengan pandemi COVID-19, karena mereka pikir sanitizer itu sebagai salah satu upaya untuk mencegah penularan virus COVID-19 ini, sehingga mereka mencampur itu dengan sanitizer dan lain-lain, yang pada akhirnya bukan coronanya yang mati, tapi orangnya yang mati. Saya kira peran pemerintah berkaitan dengan miras itu udah jelas dengan Perpres nomor berapa itu tahun 2013. Tapi kalau oplosan, pengaturannya saya kira gimana ya? Yang jelas kaidah mengatakan tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Apapun yang dilakukan pemerintah itu semata-mata dalam upaya untuk memberikan maslahah bagi rakyatnya. Nah, berkaitan dengan miras pada prinsipnya adalah upaya-upaya yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan pencegahan dan juga kontrol terhadap peredaran miras, karena biar bagaimana kita tidak mungkin bisa menolak miras. RUU yang sekarang aja masih terjadi perdebatan dengan namanya. Ada yang sepakat dengan minuman beralkohol, ada juga yang sepakat dengan minuman keras. Belum berkaitan dengan larangan atau pengendaliannya. Ini semua masih perdebatan. Nah, memang kita tahu bahwa peran pemerintah setidaknya ada 3. Yang pertama itu legasi, berkaitan dengan aturan-aturan hukum yang dibuat agar bisa memberikan maslahat bagi rakyatnya. Nah, berkaitan dengan miras ini seperti RUU
yang sekarang sedang digodok, setidaknya kita bisa lihat ada 3 hal. Pertama dari secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Filosofis itu kita harus bertanya apakah semua agama itu meyakini bahwa minuman keras itu haram. Apakah semua daerah itu meyakini bahwa minuman keras itu tidak ada di kampungnya atau sesuatu yang buruk. Karena tadi kita sudah dengar dari Bang Raymond ada beberapa tempat yang menjadikan minuman beralkohol itu sebagai bagian dari upacara ritual keagamaan, sehingga kita tidak bisa mengeneralisir dengan larangan misalnya, karena pada saat tertentu ada di beberapa daerah yang memanfaatkan minuman beralkohol ini sebagai pelengkap dari upacara keagamaan. Pada akhirnya kan tidak tercapai undang-undang ini karena adanya diskriminasi terhadap beberapa tempat tertentu yang ada di Indonesia. Makanya mau tidak mau ini mungkin lebih tepat dikembalikan kepada perda aja di masing-masing wilayah. Itu pun dengan kajian yang mendalam, saya kira tidak serta-merta demi hanya menegakkan sebuah syariat Islam. Misalnya kalau kemudian kepala daerahnya Islam, kita juga harus memahami ada banyak umat-umat lain yang ada tinggal di dalam wilayah kita. Ini berkaitan dengan secara filosofisnya. Jadi tidak sepakat saya kira bahwa semua ini semua tempat menolak minuman beralkohol lah ya, bukan minuman keras gitu. Lalu secara sosiologis ya itu tadi ada beberapa daerah, beberapa tempat yang menjadikan minuman beralkohol sebagai bagian dari ritual keagamaan seperti di Toraja, di Bali, dan di beberapa tempat yang lain. Lalu secara yuridis, nah ini perlu adanya payung hukum. Payung hukumnya itu berkaitan dengan pelarangan atau pengendalian. Tapi saya lebih cenderung kepada pengendalian, karena kalau pelarangan justru nanti banyak memunculkan persoalan-persoalan baru akibat terjadinya pelarangan. Setidaknya dengan pengendalian, pemerintah itu mengatur lalu lintas regulasinya. Makanya kenapa di DKI itu punya saham pada PT Delta yang memproduksi salah satu minuman keras. Itu untuk mengatur regulasi agar pasokan atau minuman-minuman impor juga tidak terlalu deras masuk ke Jakarta. Juga kita bisa mengatur produksi, angka produksinya agar tidak terlalu banyak dan lain-lain. Mungkin ini berkaitan dengan perhitungan bisnis dan banyak hal. Makanya saya lebih sepakat itu pengendalian, dan pengendalian harus dilakukan dibarengi dengan juga pengawasan. Karena tanpa pengawasan maka ini menjadi suatu hal yang yang saya kira tidak tepat guna juga. Sebab kita juga perlu melakukan batasan-batasan konsumen tempat-tempat tertentu. Namun dengan kemajuan sains dan teknologi sekarang, boleh jadi di satu tempat tidak ada, tapi orang bisa mengkonsumsinya. Dari mana mereka? Membeli online. Dia nggak nyediain warung memang, tapi pada saat ada orang membeli, dia bisa melakukan pelayanan ya, penjualan dengan secara online. Dan ini yang saya kira juga harus ada concern dari pemerintah untuk mengatur offline dan online. Karena kebanyakan juga yang sekarang mendapatkan minuman keras itu ada yang lewat online karena lebih mudah, mereka juga lebih secara lebih safety lah dari sanksi masyarakat, sebab tidak ketahuan membawa-bawa minuman keras. Kemasannya juga rapi, dibungkus dengan apik gitu kan,
sehingga orang tidak tahu, hanya kita yang tahu karena kita yang memesan. Nah, ini juga perlu dikontrol agar bisa kita antisipasi bahaya-bahaya yang terjadi. Nah, kenapa minuman oplosan ini banyak menimpa kalangan remaja? Ya, tadi yang kita tahu karena persoalan pencarian jati diri atau eksistensi dengan standar keberanian, berani untuk melakukan sesuatu yang di luar hal yang biasa. Sehingga kalau nggak minum dia nggak berani, nggak minum nggak gaul. Dulu di masa-masa saya begitu. Kenapa? Lu harus minum. Kalau nggak minum kita nggak punya temen lah. Gitu. Padahal temennya hanya sekelompok orang-orang yang menyukai minuman. Padahal banyak juga teman-teman yang lain. Nah, ini persoalan jati diri yang selalu ingin tampil beda dan unik di hadapan yang lain, cuma dengan cara yang salah. Makanya peran pemerintah di sini juga harus ada upaya edukasi. Makanya di situ ada budgeting. Pemerintah harus memberikan anggaran-anggaran untuk kampanye dan edukasi-edukasi berkaitan dengan bahaya dan efek-efek yang disebabkan oleh minuman oplosan ini, terutama juga diantaranya minuman keras di dalamnya. Sementara yang terjadi sosialisasi, edukasi, dan hal-hal yang berkaitan dengan pencerahan kepada remaja-remaja, saya kira itu agak minim di kita, sehingga banyak remaja kita yang tidak mengetahui betul efek dari pada minuman oplosan. Dan juga mungkin peran keluarga yang perlu kita tekankan agar mereka bisa senantiasa mengkontrol. Namun ini juga ada kelemahan, sebab biasanya kita itu di depan keluarga kelihatan alim gitu. Karena punya standar dalam radius 1 kilo dari rumah, baru kemudian kita mengeluarkan jati diri kita yang brengseknya kan gitu, yang nakalnya. Tapi radius 1 kilo dari rumah ya kita kelihatan anak yang alim, menurut. Sehingga orang tua kita ketika dikasih tahu, Pak, anaknya itu saya lihat lagi minum minuman, jangan bikin hal-hal yang buruk tentang citra anak saya. Sebab setahu saya anak saya orangnya baik. Tanya lingkungan sekitarnya, memang dia baik, alim, bahkan kehidupan sosialnya relatif cukup baik ya di sekitarnya. Namun dalam radius di luar itu yang sudah dia standarkan, misalnya 1 kilo dari rumah, dia mulai melakukan hal-hal yang di luar kewajaran, sehingga boleh dibilang melakukan penyimpangan-penyimpangan. Ini peran masyarakat juga perlu untuk saling mengkontrol, bukan untuk membuli, tapi untuk bisa mengkontrol. Karena kita juga punya anak. Kalau kita mengkontrol anak orang, bukan hanya anak kita, tapi kita berharap orang-orang juga mengkontrol anak-anak kita agar bisa diarahkan, bukan untuk membuli, untuk mengejek, menghina, mencaci maki, menjatuhkan, dan lain sebagainya. Makanya perlu ada tauladan di dalam masyarakat kita. Peran-peran tokoh agama juga ini menjadi penting, tidak hanya melulu menjas, kemudian membuli mereka anak-anak remaja yang melakukan penyimpangan sosial, tapi melakukan pendekatan-pendekatan yang baik, mengarahkan mereka pada kegiatan-kegiatan positif yang lain. Makanya ini dibutuhkan sebuah kecerdasan dan kepekaan tersendiri agar bisa memunculkan kegiatan-kegiatan yang kreatif, yang bermanfaat, sehingga membuat anak-anak remaja itu tidak lagi punya pikiran menoleh atau melirik kepada hal-hal yang di luar kegiatan positif, tidak lagi melakukan
kegiatan-kegiatan yang bersifat menyimpang. Karena biasanya tokoh agama itu merasa, boleh dibilang sementara orang banyak menganggap dirinya itu suci, sehingga tidak perlu lagi turun untuk hal-hal yang begitu, apalagi dia sudah dianggap sebagai tokoh yang lumayan besar. Nah itu mah hal-hal yang sepele, nggak perlulah, itu bagian dari kerja dia. Padahal ketika orang yang dianggap tokoh bisa memberikan perhatian, biar bagaimana anak-anak remaja itu punya namanya inferiority complex ya, perasaan rendah diri, sama seperti kita berhadapan dengan lawan jenis. Kalau kita tahu itu ya cakepnya standar, kamu cakep banget hari ini, ada perasaan bangga gitu, itu inferiority complex kita ya. Nah anak-anak remaja yang melakukan kegiatan-kegiatan menyimpang seperti itu, ketika mendapatkan perhatian dari orang yang dianggap tokoh, mereka itu akan merasa diperhatikan. Itu persoalannya kan butuh perhatian ini. Ketika mendapatkan perhatian, maka mereka akan dengan mudah kita ajak untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Itu saya kira, makanya peran pemerintah dalam hal ini sudah jelas berkaitan dengan miras. Namun karena definisi oplosan itu tidak jelas, makanya mungkin peran pemerintah di sini boleh dibilang nyaris tidak ada, karena alas haknya apa? Misalnya ketika aparat untuk melakukan tindakan terhadap penjual atau pemakai, karena dia standar masuk kategori ini undang-undang narkoba tidak, undang-undang miras juga kan tidak gitu. Ini racun, tapi racunnya masuknya B3 juga kan enggak juga, ini tidak masuk undang-undang B3, undang-undang racun. Makanya dalam hal ini yang paling besar adalah kontrol kita, masyarakat, keluarga gitu, tokoh-tokoh masyarakat. Sebab yang saya tahu boleh dibilang tidak ada pelaku yang ditangkap ini karena minuman oplosan. Tahunya itu udah di rumah sakit mati. Tapi yang ditangkap akibat oplosan tidak ada. Kategorinya saya kira juga ini kan nggak ada, dia masuk golongan yang ada di undang-undang itu alkohol A, B, C. A 0 sampai 5%, B 5 sampai 20, C 20 sampai 55. Dia itu alkohol, etanol. Artinya etanol itu bisa dikonsumsi ya oleh manusia. Tapi kalau metanol itu memang bukan untuk konsumsi. Nah, oplosan itu saya kira kategorinya nggak masuk miras. Memang ada unsur miras di dalamnya, tapi kan bercampur dengan yang lain-lain, tidak murni miras. Ya, ini juga persoalan kita, persoalan pemerintah, bagaimana memberikan upaya-upaya agar remaja-remaja kita bisa terselamatkan dan tidak ada lagi orang yang menjual oplosan, karena ini bisa didapat dengan mudah di mana saja, ada di toko-toko jamu, ada di lain-lain, ada ciu, ada arkut, arak putih, ada janet kalau di Jakarta Utara namanya kan, kemudian ada ginseng, lalu ada jamu Madura. Itu kan yang oplosan, tapi kadang itu tidak murni, itu ciu dicampur sama yang lain, arak putih dicampur sama yang lain, jamu Madura dicampur sama yang lain, agar mendapatkan sensasi yang lebih dan lebih cepat efek mabuknya. Siapa yang mabuk lebih dulu berarti kan dia kalah. Itu yang terjadi di teman-teman remaja. Makanya
eksistensi mereka yang salah itu dipertaruhkan di situ. Kalau kalah dibully, tapi meskipun mereka tahu itu bukan hanya kalah, mereka mati, tapi tetap aja orang tetap melakukan hal-hal yang semacam itu. Makanya edukasi di sini penting agar mereka bisa mengaktualisasikan eksistensinya secara tepat dan rada mendingan, ya, untuk tidak kita katakan benar, tepat dan rada mendingan, agar mereka bisa mengarah kepada hal-hal yang bersifat positif. Itu makanya saya tidak sepakat tadi kalau kemudian pemerintah tidak mengatur persoalan miras, tidak punya perlindungan ya terhadap rakyatnya berkaitan dengan miras. Perpres itu sudah cukup, cuma perdebatan yang ada sekarang berkaitan dengan pelarangan dan pengendalian. Karena ini efeknya mesti luas. Kalau pengendalian berefek apa, berakibat apa, pelarangan juga berakibat apa. Makanya ini tidak bisa diselesaikan sampai hari ini RUU tentang miras. Nah mungkin PR untuk pemerintah adalah berkaitan dengan oplosan. Setidaknya ada budgeting di situ. Bagaimana anggaran yang besar dikeluarkan untuk melakukan edukasi, kampanye-kampanye anti penggunaan minuman keras dan bahaya-bahaya minuman keras. Saya kira ini sedikit sekedar memancing diskusi kita pada sore hari ini, dan mohon maaf mungkin saya akan meninggalkan tempat lebih dahulu karena ada acara lain. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan saya mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh IPP NU pada sore hari ini dalam upaya untuk mencerahkan kita semua tentang bahaya minuman oplosan ini. Mudah-mudahan keluarga kita, setidaknya teman-teman kita, bisa terhindar dari ini semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Lutfi yang sudah menerangkan materi yang sangat luar biasa terkait tentang rancangan dengan peraturan presiden yang sudah pasti, rancangan-rancangan yang masih menjadi rancangan belum disahkan, sehingga masih dialihkan kepada peraturan daerah yang juga harus ada pertimbangan berdasarkan kondisi wilayah tersebut, peran masyarakat maupun peran dari keluarga itu sendiri. Betawi rempuk, FBR hidup kurang ajar, dihajar sebudak tabek kita